Pemirsa terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Bawaslu Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Daerah se-Kalimantan Selatan dalam rangka mewujudkan netralitas ASN pada pemilu 2024. Sehingga ASN harus bersikap netral, terbebas dari pengaruh serta kepentingan politik praktis dalam pemilu. Bawaslu Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Daerah se-Kalimantan Selatan dalam rangka mewujudkan netralitas ASN pada pemilu 2024. Kegiatan ini dihadiri PLH Sekjen Bawaslu RI Labayoni di Hotel Ratan Inn Banjarmasin jelang tengah hari Selasa 6 Desember 2022. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirino dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli gubernur bidang pemerintahan hukum wan politik Sulkan mengingatkan pentingnya netralitas aparatur sipil negara dalam menghadapi pemilu sehingga ASN harus bersikap netral wan terbebas dari pengaruh serta kepentingan politik praktis dalam pemilu. Untuk itu, kesempatan ini saya ingin mengingatkan dan menekankan kembali tentang pentingnya netralitas aparatur sipil negara, khususnya dalam menghadapi pemilu tahun 2024 nanti. Netralitas ASN menjadi prasyarat utama seorang ASN selaku unsur aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan serta pelayanan masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Hadirin yang saya hormati, seperti telah kita ketahui bersama, kurang lebih 2 tahun lagi tak akan menghadap. PLH Sekjen Bawaslu RI Labayoni menyatakan bila dalam pemilu nang lalu masih ada didapati ASN nang kada netral, terbukti didapati pada beberapa wilayah pada pemilu tahun 2020 wan 2021 lalu. Data ini adalah hasil dari pendataan pemilu wan pemilihan serta hasil rapat dengan KSN wan 10 jajaran. Pemilu dan pemilihan selama ini. Ini data berdasarkan hasil rapat dengan KSN dan semua jajaran. Ada hal yang menarik bahwa ada 2034 ASN yang dilaporkan dalam proses ini. Ini berarti suatu data yang sangat cukup banyak. Kemudian ada 1.596 terbukti. Kemudian ada 1.373 yang sudah ditindaklanjuti oleh BPK dan penjatuhan sanksi. Kalau andaikan data sebanyak yang saya sampaikan tadi dikaitkan dengan pemilu serentak nasional yang dengan berbagai kerumitannya, maka dapat dipastikan bahwa pemilu pada tahun 2014 kemudian pilkada pemilihan pada tahun 2014 yaitu bulan Februari dan bulan September dapat dipastikan bahwa akan terjadi banyak pelanggaran netralitas ASN. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Ajari Dani Waitakuni Primatipi memedahkan ASN harus bersikap netral sehingga rapat koordinasi ini menjadi bagian pencegahan supaya kada ada pelanggaran-pelanggaran terkait aspek netralitas wan profesional ASN. Ajari Dani pun meminta kepala daerah untuk melakukan pengawasan partisipatif karena seberatan pihak bertanggung jawab demi kelancaran pemilu. Ajari Dani menegaskan ada 3 aspek sanksi yang diberikan bila ASN melakukan pelanggaran pemilu, diantaranya merekomendasikan kepada instansi terkait atau BKD untuk memberikan sanksi disiplin. Sanksinya apa kira kalau ASN melanggar? Klasifikasinya kalau aparatur negara ada 3 aspek, bisa administratif yang dikeluarkan atau diputuskan oleh Bawaslu, bisa sanksi tindak pidana pemilu maupun dengan kepala daerah bagi pejabat negara yang melakukan kampanye atau berpihak atau membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan. Yang ketiga bisa rekomendasinya kepada hukum lainnya atau instansi terkait seperti Komisi ASN, Kementerian Dalam Negeri atau kepada BKN atau BKD setempat. Biasa pelanggaran berupa apa, Bang? Yang biasa terjadi dari pengalaman sebelumnya? Misalnya kalau kita melihat ya pada case sebelumnya, misalnya ada caleg yang melibatkan aparatur negara dalam menyebarkan misalnya teriak kampanye.
Dalam kesempatan ini dibagikan pula kepada kepala daerah atau perwakilan dari 13 kabupaten kota teks Fakta Integritas Netralitas ASN. Penyerahan fakta integritas yang kedua, Bapak Nurhal Smajid. Pasangan semua nih dulu lah.